Lu ada orang lari apa tuh? Dulu. Stop. Nabrak ya Om? Stop. Kita lihat ada seorang perempuan lari dengan laki-laki, beberapa laki-laki sambil teriak-teriak. Oh, ini Feli bukan? Feli kan? Loh. Kenapa kamu? Kenapa? Tadi lari kamu yang lari itu kamu? Tas aku dicopet. Hah? Ternyata wanita itu adalah Feli pelapor kita. Nemu Wak Feli. Awak dari Padang. Wak minta tolong sama playboy zaman now untuk menyebutkan Wak sama pacar Wak yang lah 2 bulan nak do kabar. Wak raso inyo ada cewek lain di Jakarta. Jadi Wak nyo sobok sama inyo untuk tahu kejelian awak ku baa. Tadi kenapa sih lo lari-lari itu kenapa? Dicopet? Iya. Tapi lu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, cuman dompet, baju-baju aku semuanya di situ. Oke, sekarang gini deh, udah. Nanti kita pikirin deh. Yang penting gini deh. Kita mau bantu kamu tenang. Kamu kan dari Padang nih. Ya cerita gimana? Kata kamu, cowok kamu gimana? Jadi gini, Mas. Sebenarnya saya bukannya nyombong. Jadi ini di Padang tuh saya tuh orang ada, Mas. Orang-orang yang mampu, punya ya. Tapi orang tua saya tuh nggak setuju gitu sama pacar saya gara-gara Karena? Dia pengangguran. Oh, pengangguran. Iya, tapi katanya dia di sini punya usaha gitu. Emang kerjanya apa tuh di Padang dia dulu pacar kamu? Dia main burung. Jadi Main burung? Iya. Main burung gimana? Main burung gitulah yang suka burung-burung gitu loh, Mbak. Lu jual beli burung. Iya, Oh, burung piaraan. Iya, terus jadi dia punya kenalan yang bisa ekspor impor gitu. Makanya dia pindah ke Jakarta. Iya, katanya sih gitu. Usahanya di Jakarta besar katanya. Iya, katanya. Lalu kita bersama Feli menuju ke sebuah alamat di mana Feli bilang cowoknya ini katanya di Jakarta bekerja sebagai eksportir dan importir burung-burung mahal. Oke, jadi intinya adalah sampai sekarang lo pengen mencari keberadaan cowok lo di Jakarta ya? Bener. Itu pacar aku. Itu pacar aku, Kak. Itu tuh pacar aku, Kak. Berhenti. Berhenti. Turun. Itu tuh pacar asli nampak. Cepet. Itu pacar saya, cepetan. Feli menunjuk ke sebelah kanan jalan dan dia menyuruh mobil kita berhenti. Tunggu, itu ada Prima katanya. Tunggu dulu, kamu ngapain? Aduh, tunggu dulu Jessica. Pas lagi lari, gue malah jatuh dong. Kaki gue sakit banget dan gue minta Mas Iya, Feli, mendingan kalian lanjut dulu deh. Tinggalin aja gue di sini. Mas, Prima. Apa-apaan sih? Ini pacar ini cowok. Nah, itu pacar awak, aku pacar awak, Mas. Mas, kamu nggak ingat? Jangan sama aku. Nah, itu pacar awak, aku pacar awak. Ini tuh Mas Prima. Ini namanya Mas Prima. Ngaco ya. Prima, Mbak, ingat ya, nama dia Richard. Apa-apa nih? Dan pacarnya yang ada di sebelahnya juga marah, siapa kamu? Nah, tapi cowok itu bilang, saya bukan Prima, saya Richard. Nah, tunggu, ini pacar kamu? Iya, kok pacar awak kok? Kok kamu sekarang kumisan? Oh, dia artinya kumisan? Enggak, Mas Prima tuh aku kumisan persis kayak dia tuh, dia enggak. Persis doang, ini mirip doang. Kamu gimana sih? Ini bukan dia. Tunggu. Ini siapa? Ini siapa? Ini pacar saya. Kamu di sini Jakarta usahanya apa? Burung bukan? Bukan, Mas, dia punya perusahaan. Dia tuh perusahaan itu periklanan. Apa? Periklanan. Punya perusahaan periklanan? Kamu bukan Prima nih? bukan. Dia dicat. Prima ini Prima. Mas Iko Prima, Mas Iko pacar awak, Mas Ida. Diam ya, diam. Si Fel ini yakin kalau itu adalah pacarnya Prima. Cuman bedanya dia sekarang pakai kumis dan kacamata. Saya Richard, bukan Prima, oke? Kamu juga gak salah sama aku. Udah, diam, jangan ganggu kita. Kita lagi enak-enak makan nih. Tapi dong kamu gak kasar. Gak boleh, Mas. Ini pacar saya. Udah, pergi nggak? Pergi nggak? Jangan. Cowok itu tetap tidak mengakui bahwa dia adalah Prima, dia tetap bersikeras bahwa itu adalah Richard. Ayo kita pulang ke Padang. Saya bukan orang Padang. Tapi ayo kita pulang ke Padang.
Lalu mereka berdua pergi sambil marah-marah. Mbak, ingat ya dia bilang tuh Richard bukannya Prima. Aku udah jauh datang dari Padang loh. Udah, jangan ganggu saya, oke? Udah lah, nggak usah ngomongin mereka. Lalu kita balik menuju mobil, kita lihat Jessica masih kesakitan di bawah di pinggir jalan. Tapi tuh, ya kamu yakin itu Prima? Prima itu. Tapi ada kumisnya. pacar saya, Nah guys. itu Jessica kasihan banget. Jessica lo kenapa sih, Jess? Apa? Hah? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak bisa lari. Gak usah, ya udah nggak apa-apa. Mas tadi kenapa? Apa? Gimana tadi? Itu iya pacarnya. Nah, dia nggak mau ngaku dia dong. Nggak mau ngaku apa gimana maksudnya? Kata dia bukan itu Richard. Ya udah yuk kita balik ke mobil aja deh. Lalu kita menuju ke alamat yang diberikan sama Feli, katanya adalah kantor ekspor impor burungnya Prima. Nah ini jadi intinya kita udah sampai alamatnya sekitar sini, tapi mana ya tempat burungnya dia? Ini ada tempat jual burung tuh. Tuh. Kok kete ya? Parkir. Kecil maksudnya. Oh kecil. Nah, tapi kita lihat di sebelah kanan itu nggak ada gedung besar. Yang ada adalah kios, toko burung, toko jual beli burung, tapi kecil. Kak, enggak turun aja turun. Turun. Turun aja ngapain? turun. Mau lihat itu dia di situ. Ntar dulu. Maksudnya gimana nih? Nah yaudah kita cari tahu aja di Yaudah, dalam yuk, yuk. yuk, Ya, yuk. kalau enggak Oke. mungkin lo dikibulin kali. Yuk. Yuk turun yuk. Kita langsung turun semuanya dan kita cari tahu bener nggak Prima itu pemilik dari toko burung itu. Ini sih mas, bisa nanya mas. Ini usaha ekspor impor burung apa gimana mas? Ekspor impor ini mah dagang burung biasa, Pak. Dagang burung biasa. Oh bukan ekspor impor. Nah, Oke tapi bosnya ada bosnya? betul saya, Pak. Dan ternyata orang yang kita lagi ajak ngobrol itu adalah bosnya. Yang punya mas sendiri atau mungkin berdua? Punya. Bertiga kerjasama? Sendirian doang? Kalau cowok yang namanya Prima di sini tapi? Prima di sini? Prima bener di sini. Tapi katanya dia Buka. Yang punya. Emang tuh Dia siapa? Mas? kurir di sini. Maksudnya gimana mas? Kalau ada yang beli makanan burung dia nganterin gitu. Kalau ada yang beli makanan burung dia nganterin. Oh jadi bukan yang punya? Nah, Salah orang kali ya? Kak, awak ini waktu itu dia pernah ngecek sama saya. Pernah apa? sama Awak. Dia pernah ngecek. Ngeceh apa? Pernah ngomong. Pernah ngomong? Katanya dia punya anak buah. Katanya tuh namanya Pak Sunyanto. Oh pernah punya anak buah dengan Pak Suryanto? Oh bisa-bisa dengan Pak Suryanto nggak anak buahnya? Pak Prima. saya sendiri. Lah bilang ke kamu Pak Suryanto justru Anak buahnya. anak buahnya. Wah, kurang ajar, masa ngomong begitu dia? Jadi Prima itu sebenarnya kurir. Bahkan bosnya ngasih tahu sama kita. Nah ini siapa? Saya pacarnya. Pacarnya. Perasaan bukan mbak pacarnya. Oh bukan dia? Pacarnya tapi Pak. Pacarnya tahu Pak Suryanto siapa pacarnya Prima ini? Kalau nggak salah Lilis. 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 Lilis tuh siapa, Pak? Lilis itu yang tinggal di kompleks sebelah. Kompleks sebelah. Oh, punya rumah di Kompleks sini. sebelah. Enggak, dia pembantu. Hah? Di rumah tangga. Prima ini punya cewek lain. Ceweknya itu adalah pembantu rumah tangga, namanya Lilis. Kira-kira Prima bakal balik ke sini jam berapa biasanya? Setengah jaman lagi. Setengah jaman lagi bakal balik, yaudah. Dia tunggu di mobil aja ya. Nanti tapi bakal balik. Pak, tapi tolong Pak, jangan bilang ke Prima kalau kita nyari Pak ya. Iya. Ya udah kita nanti tunggu di mobil Pak ya. Makasih Pak ya. Lalu kita memutuskan untuk kembali lagi ke mobil, menunggu saja sampai Prima datang. Katanya sebentar lagi juga Prima datang. Oke, sekarang kita tunggu aja di sini, tunggu di mobil dulu sampai Prima datang ya. Ah, itu ada Prima lewat naik motor. Bener itu Prima. Itu Prima. Hah? Itu Prima. Itu Prima itu tuh dia. Oh iya benar. Itu Prima pasti. Oh iya. Oh berarti bener dia kerja di situ kan? Enggak turun salah. Jangan. Justru gini, kalau kita kan punya kecurigaan sama dia ngaku ke lo itu di Jakarta punya perusahaan besar ekspor impor burung. Nah, dia bosnya. Ternyata ini pertama tempatnya juga bukan ekspor impor, ini cuma toko burung. Nah, ini dia udah bohong kan? Kedua, tadi menurut pengakuan Pak Suryanto, dia itu cuma karyawan di sini. Iya. Jadi menurut saya, kamu di sini dulu aja biar Jessica turun, lo pura-pura mau beli burung, ya? Oke, lo turun pakai jaket, bawa kamera dia mantau dari sana juga deh, ya.
Maksudnya minta gue untuk turun, gue pakai jaket dan gue pura-pura untuk jadi pembeli, membawa. Oke, tuh Jessica udah masuk, Jessica masuk. Kita lihat ya, kamu tenang aja. Kamu nanti kamu kan hafal suara cowok kamu kan? Coba kita lihat ya, nanti pengakuan ke Jessica itu dia ini apa? Cantik. Halo cantik. Itu kata-kata pertama, halo cantik. Dia begitu nggak orangnya? Enggak, ini nomor dia tuh. Dia nak kayak gitu. Seumur-umur awak pacaran, Mas. Awak dikece cantik tuh sekali. Dikece? Dikata dia tuh bilang cantik cuma sekali. Cuma sekali. Nak gini dia tuh malu. Irin. Jerry. Dia ngaku namanya Jerry. Dia si Ajo lah itu. Ada burung yang paling spesial banget. Burung paling spesial. Burung apa tuh? Ada pokoknya buat Neng. Dia nawarin burungnya. Enggak, nyonya dia punya burung juga tuh. Dia punya burung juga tuh. Jadi dia punya burung, emang punya burung spesial. Dia punya burung spesial juga banyak di rumahnya. Saking spesialnya Mas, dikasih nama namanya Bambang. Dikasih nama namanya Bambang. Dia sayang sama burungnya banget. Sayang Mas. Saya pernah megang burungnya dia Mas. Maksudnya? Burung kesayangannya dia Mas. Pernah megang burung kesayangan dia? Pernah. Bilang apa dia waktu kamu pegang burungnya dia? Katanya jangan pegang-pegang burung saya katanya. Nanti burungnya sakit kata dia. Oh jadi kamu sendiri pegang burungnya dia nggak boleh? Nggak boleh ya. Akrab banget kan berarti. Tapi orang yang kamu kenal Primanya nggak begini orangnya, pemalu. Ini pemalu banget kok, pemalu banget. Iya deh. Iya. Ya udah Jessica balik. Kita pengen tahu ya. Nah akhirnya setelah dari situ gue langsung pergi ke mobil, gue balik, gue laporan ke Mas Uya. Oke. Tapi tadi genit banget dia ya? Genit banget dan lo yakin itu cowok lo Prima? Iya. Tapi dia bilangnya tadi Jerry namanya. Iya namanya Jerry Mas. Tapi yang gak kenalnya dia pemalu. Gak ada jauh dari pemalu ya? Jauh banget. Gue udah jalan pergi, terus dipanggil lagi. Gue kira kenapa? Gue takut ketahuan kan Mas Uy. Ternyata enggak, dia suruh gue hati-hati terus dia megang rambut gue gitu. Karena gue masih penasaran nih apa hubungannya tadi cowok yang berkumis tadi sama dia yang di sini. Tadi gak ada kumisnya kan? Lo lihat dari dekat kan? Nggak ada Mas. Tapi menurut lo kan lihat dari dekatnya orangnya sama nggak yang orang yang tadi? Kalau menurut gue mirip doang. Mirip doang, nggak sama. Nggak sama. Oke, ya udah yuk kita. Dia keluar, dia jalan-jalan naik motor. Ikutin. Oke, dia berhenti di salon. Ngapain dia ke salon kira-kira? Nggak tahu ya, tapi dia naik motor ya Mas Uy. Ke salon sendirian? Mau nyalon kah? Dia nggak pernah nyalon. Jemput orang. Dia nggak pernah salon. Bukan tipe cowok yang pergi ke salon. Berarti dia jemput cewek. Saya suruh tim kita atau kru kita yang cowok untuk masuk ke dalam, pura-pura mau jadi pelanggan, pura-pura mau keribat atau mau potong rambut. Assalamualaikum. Hai, halo. Bisa dibantu Mas? Aku mau kerimbat dong. Aku mau kerimbat. Ada duduk sini. Oke. Berarti dia di salon ini dong. Loh, cowok lo cucok. Lo dengerin. Kok kayak gemulai banget gitu? Aduh rambutnya cucok banget ini Mas. Nggak. Iko nak ini aku dong. Nggak dia nih dong. Dia nak dia nih. Maksudnya Ini apa? aku udah 2 tahun sama dia. Dia nak kayak gini. Gesturnya juga berubah. Iya. Atau jadi ini aslinya kayak gini nih Aslinya kayak gitu lo ditipu 2 tahun. Nggak Jadi mungkin. asal cocok sama Nggak rambut aku. mungkin akan ditipu. Nggak mungkin dong. Itu lo dengerin coba. Mas, Apa coba namanya? Musik ya, Mas. Kenapa Mas? Iya. Ya lo dengerin aja bukan ngomong dia. Boleh. Ya lo lihat. Menurut lo cowok ngomongnya Emang begini. kamu bisa nyanyi apa? Kamu bisa nyanyi apa? aku tuh suka nyanyi Mas, bisa nyanyi dan aku lebih suka nyanyi dangdut. Dangdut. Lalu yang lebih konyol lagi, waktu dia nanya apa pekerjaan dari orang kita yang nyamar jadi pengunjung, kan bilangnya katanya produser. Dia malah menunjukkan aksinya, dia nyanyi dangdut. Tapi semua yang kita lihat itu nggak, apa ya, menurut Feli, dia nggak kayak begitu, Nek. Sebentar ya Mas, aku ngangkat telepon dulu. Iya. Halo? Kenapa? Oh sekarang ya? Oh oke deh. Oke.
Mas, aku nggak jadi kerimbat ya? Loh, kok nggak jadi? Nggak tahu ini aku di apa namanya disuruh ke kantor langsung. Kayaknya ada meeting deh. Oh, yaudah. Oke. Nomornya Mas. Oh, Hubungi Mas ya. oke. Ya. Lalu kita masukkan juga penggoda kita cewek cantik berpura-pura menjadi pengunjung masuk ke dalam di sini. Hai. Tapi kok Kenapa? Ini ada tompelnya ya? Tompel mas. Hah? Mana Kok sih? ada tompelnya ya? Loh, kok Prima itu ada tompelnya di sebelah sini? Tadi kan nggak ada tompelnya. Kata Jessica juga seingat dia tadi waktu dia berhadapan dan ngobrol sama Prima yang tadi ngakunya ke Jessica namanya Jerry itu, katanya nggak ada tompelnya. Cantik banget. Iya nih, saya mau perawat. Kok suaranya tuh kayak cowok gitu, Kak? Nah ini cowok lo nih, ini cowok lo. Iya. Nah giran ada penggoda kita cantik masuk, coba kita lihat ngakunya apa dia. Kulitnya juga nih, aduh, cantik banget. Masih gombal banget sih. Kebetulan banget nih, lagi sepi nih. Oh Ya. gitu. Iya, karyawan kalau misalnya mereka pada udah capek, udah sore, aku suruh pulang aja. Oh salon ini punya mas toh? Iya. Oh, Ngakunya yang gitu. punya salon. Punya toko yo, salon yo. Kenapa sama semua pelanggan gitu ya? Tadi sama gue juga gitu. Nah, Pas gue nanya, ini masnya atau karyawan atau yang punya katanya. Kulit kamu bagus banget ini, cantik. Aduh, mas bisa aja. Perawatan ya? Iya. Kok digombalin? tapi dia nggak gitu orangnya. Hah? Enggak, dia nggak gitu orangnya. Nggak gitu. Orangnya nggak, dia apa? Aslinya apa? Pemalu. Enggak, pemalu mas, pemalu banget. Enggak, kalau lo bilang pemalu, gue sih nggak setuju ya. Tadi gue ngobrol sama dia sih kayak orang pede banget, ngegombalin nih emang udah expert gitu. Dia gara-gara pindah ke Jakarta nih, dia makanya jadi kayak gitu. Ya, terlepas dari itu emang cowok lo pembohong. Oh iya, cantik. Kalau nggak tahu namanya siapa? Namanya Eva mas. Namanya saya. Iya. Eva. Wah, cantik kayak orangnya ya. Aduh, makasih. Kalau mas namanya siapa nih mas? Mas sendiri siapa ya? Kalau saya namanya Roy. Roy. Intinya gombal banget dan dia mengaku ke penggoda kita nama dia adalah Roy. Halo? Oh iya ya. Mas udah dulu ya. Aku buru-buru. Buru-buru nih. Oke. Iya. Bentar ya. Bentar ya, tunggu ya. Oke. Yuk mas. See you. Oke, dia keluar dulu kita ikutin dia. Ikutin. Capek. Cepat maksudnya. Iya, cepat lah. Oke, dia berhenti ke kiri ngapain tuh? Berhenti. Stop. Dia masuk ke ATM. Duit lo mas mau ke ATM ngapain? Iya juga sih. Ini lama banget loh dia. Dari tadi. Tuh dia keluar loh, ganti baju, pakai kumis. Kok dia beda lagi ya? Nah, berarti orang yang tadi sama dengan orang yang kita temuin di tempat sebuah tadi yang namanya Richard yang nggak ngaku. Ala bagi Cian itu tuh cowok awak kak. Maksudnya udah dibilang itu tuh pacar saya. Berarti dia nggak halu mas, bener berarti ya? Ikutin. Oke, ya udah sekarang dia mau kemana ya? Dia sekarang udah pakai kumis nih. Tapi niat banget gitu mas ya, bisa gitu ya? Kayak lo kemarin ya pakai Iya, kumis pakai gitu kumis. ya? Iya, sama berarti orangnya kan yang kemarin dia nggak ngaku. Dan dia udah ngeliat lo loh berarti. Dia belok kanan. Loh, ngapain nih? Ke warteg. Dia di depan warteg itu, ya ngobrol. Ini ibu-ibu siapa ya? Kenapa di depan warteg? Nah, itu ada orang lagi siapa tuh? Kenapa di depan warteg? Kalau mau makan kan ke dalam warteg. Iya. Siapa? Ya pakai hoodie itu kayak aku kenal lagi. Umi, lo bukan Yang orang pakai dari kerudung. Padang nggak mungkin punya teman kan di sini? Enggak. Ih, itu tuh yang ngambil tas awadi maka yang ngambil Yang tadi? Iya. Dan kebetulan banget di warteg itu ada cowok yang pakai hoodie yang jelas-jelas itu cowok
yang ngerampokin barang-barangnya Feli. Terus gimana Kak Fia? Kamu mau kemana? Feli pun bersikeras pengen turun, dia pengen ngambil barang-barangnya kembali. Dia yakin bahwa itu adalah kalung dia, itu adalah tas dia. Tapi saya bilang, Feli nanti dulu. Lo lebih pengen tahu atau lo lebih pengen barang-barang lo kembali? Apa lo lebih pengen tahu kenapa cowok lo nggak ada kabar ke Jakarta? Tunggu ya, kita lihat dulu. Kita dulu, oke. Tenang. Dia ngeluarin apa tuh? Apaan tuh? Hah? Tuh, dia ngeluarin dompet. Tuh, kalau ini copet rampok yang sama kayak lo, apa hubungannya sama Kok itu kalungnya? Kalungnya kayak kalung saya, itu kalung aku itu. yang ditunjuk-tunjukin ini? Iya, itu. Yakin? Kamu yakin nggak salah? Iya, itu enggak serius. Itu bener. Lo nggak lagi halu kan kayak tadi? Udah, Mau kemana? Aku mau ngambil itu tas aku. Tenang. Dan emang kebetulan banget barang-barang yang diambil sama cowok yang pakai hoodie itu dikasih ke Prima. Dia ngasih duit ke, no berarti cowok lo penadah. Atau ngebeli barang-barang kejahatan. Enggak mungkin. Oke, dia pergi. Kebetulan banget ya maksudnya ya? Nggak mungkin yang model itu. Oke, kita ikutin. Ya, ini dihalangin truk lagi. Oh, bisa lewat depan. Lalu kita ikutin lagi si Prima atau si Roy atau Richard ini kita nggak tahu. Dan dia berhenti di sebuah kafe. Tim turun bawa GoPro sama kamera sama alat penyadap. Ya, deketin mereka biar kita tahu apa dialog mereka. Dia memakai kumis dan kacamata. Dia bertemu dengan seorang perempuan, wanita. Dan wanita itu sama dengan yang kita temui tadi di awal di tempat shop gua. Nah, ada apa nih? Makanya sayangnya jadi nunggu lama ya. Sayang. Oh, udah jelas ini pacarnya. Jadi dari tadi itu waktu dia ngaku nama Richard yang kita ketemu di tukang shop gua, itu dia. Aku mau dengar lah. Kamu kuat yakin? Kuat aku mau dengar. Sayang, kamu tuh tambah hari tambah cantik aja. Cantik aku lagi. Cantik kan dia. Enggak lah, cantikan Feli aku maksudnya. lagi. Kenapa dia kayak gini sama aku? Aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Tapi kamu Udah mau ngapain? Jangan dulu, Aku mau turun, aku mau pergokin dia aja. Sabar dulu coba. Oke, sabar dulu ya, tenang dulu. sekarang buka. Kalau yang tadi dikasih cewek ini. Oh, iya, dia bilang, bisa lebih dekat lagi nggak biar suara kita bisa lebih. Orang kita sudah ngedeket dong biar kita ngedengar lagi nih agak kecil suaranya soalnya. Hah? Aduh, kamu masih nanya lagi. Ini ya buat keseriusan aku sama kamu. Ini nggak gombal ya? Hah? Enggak, beneran. Aku tuh pengen serius sama kamu. Pengen melewati hidup. Dengan aku pakein kalung ke kamu gitu, aku mau ngelamar kamu. Dia ngelamar cewek ini pakai kalung itu dan kalung punya lo. Hasil curian. Itu kalau saya tadi dicopet itu tadi. Oh iya sayang, kayaknya harus buru-buru bentar lagi ya. Aku boleh pinjem mobil kamu nggak sayang? Mau kemana? Dia minjem mobil. Terus nanti aku pulang lagi. Sementara kamu naik taksi dulu aja deh. Pasti, nanti malam aku langsung kembaliin kok. Sekarang aku jemput kamu, kita jalan ya. Oke, dia bilang janji mobilnya mau dibalikin nanti malam, katanya mau ketemuan lagi. Sayang, satu lagi nih. Aku kan lagi ngerintis usaha. Ya masih dari awal lah. Nah, aku butuh uang buat ya paling buat makan sehari-hari gitulah. Minta duit juga. Loh, ini apa sih? Masa iya sih? Masa cowok yang minta sama cewek sih, Mas? Dia bilang apa mas? Ini lu dengernya sendiri. Lu mau denger yakin? Ya udah, aku mesti buru-buru. Terus aku juga mau ke toilet bentar deh, mau ganti baju gerah ya. Mau pakai kaos aja. Ya sayang ya. Kamu nggak apa-apa naik taksi kan? Ya. Udah, sampai ketemu sayang ya. Tapi nanti malam.
Iya, pasti. Kita ketemu nanti malam. Kan aku mau jemput kamu. Kita jalan, ya? Hati ya. Iya. Ya kita ikutin. Bisa jadi, kita ikutin. Cabut, ikutin. Lalu dia pergi dengan mobil tersebut. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mobil berhenti. Berhenti lama banget, kira-kira ada 2 menitan. Ini mobil berhenti ngapain ya? Dia berhenti di pinggir jalan, ngapain coba? Tapi kok lama ya? Jalan lagi, mobil jalan lagi. Apa ini berhenti? Cepatlah ikutin. Cepet. Mas, cepat mas. Setelah dia berhenti lama di pinggir jalan, terus dia jalan lagi, kita ikutin terus. Oke, dia berhenti. Begitu dia turun dari mobil, langsung cipika-cipiki. Ini artinya dia punya hubungan spesial dengan tante-tante ini. Cewek ada perempuan, ada cewek perempuan. Loh, cewek dia udah lain lagi. Loh, dan dia udah nggak ada kumisnya lagi. Kok dia berubah lagi? Berarti tadi lama-lama tuh dia Lama-lama dia ganti baju, ganti penampilan. Bahannya mau dia tuh dia. Ini siapa dia ngaku namanya? Berarti kan dia barusan jadi Richard ya. Nah ini jadi Ketemu lo jadi Jerry. Jadi Jerry. Oke, dan ini ikutin lagi, dia pergi. Ikutin. Dia capek mas. Capek, lo udah capek? Cepetan mas. Cepetan ngikutin sampai ketemu. Oh, udah capek. Sampai akhirnya ternyata dia bersama wanita tersebut pergi ke sebuah distro. Saya suruh lagi kamera buat masuk ke dalam bersama alat penyadap, jadi kita bisa melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Bagus sayang ya. Iya dong. Nah, ini bagus nih. Nih, mana tuh? Itu dia ngapain? Itu dia ngapain? Oke, ini kalau dilihat ini muter dan itu kan baju-baju cowok ya. Iya. Artinya dia ini lagi mau beli baju. Nah, kenapa dia mau beli baju tapi jemput cewek ini dulu? Jangan-jangan dia pengen minta cewek ini buat beliin dia baju. Enggak. Masa ya mau dia tuh? Nah, ini nih. Iya sih. Aku suka nih. Suka ya? Iya suka. Iya. Iya Tapi bagus sih. aku nggak ada uang sayang. Oh, dia berarti bener nih. Dia minta ini, udah jelas. Nana, aku mau dengar. Nana, aku mau dengar. Gimana dong? Pakai uang aku aja. Pakai uang aku aja, aku yang bayarin. Iya. Enggak, jangan lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, makasih sayang ya, kamu baik banget ya. Iya. Buat kamu apa sih enggak? Ya. Kok dia kayak gitu? Kok? Deh, Mas, Dia tuh nggak pernah kayak gini, dia tuh nggak. Aku pun ngasih barang ke dia balikin lagi. Kenapa kok dia kayak gitu? Aku nggak kenal, sumpah. Ini bukan Mas Prima yang aku, bukan. Ternyata di dalam wanita yang tante-tante tersebut membelikan barang-barang atau baju-baju itu kepada cowok ini. Udah dia cabut lagi. Kamera suruh keluar. Suruh keluar. Yuk kita ikutin lagi. Lalu mereka pergi ke toko sepatu. Coba kamera turun lagi dong. Kamera turun lagi bawa GoPro. Ya, turun lagi. Mau yang ini aja ya? Boleh? Lebih terang warnanya. Iya sih. Ya. Ya. Oh iya sayang. Ya? Hari Sabtu kita jadi kan ke puncak? Jadi dong. Ke puncak. Puncak tuh di mana? Puncak tuh di gunung. Di mana? Di atas gunung. Ya pokoknya jauh lah, kalau dari Jakarta tuh lumayan lah. Oh, dia pacarannya ke atas gunung ya? Ya yang dingin empuk berarti. Kok kayak begitu Mas Prima ya? Tapi pakai mobil kamu ya? Lah. Hah? Kok mobil aku? Iya. Soalnya mobil aku lagi dipakai sama adekku. Dia emang nggak modal berarti ya kan? Tadi mobil yang ini mau dibalikin ke yang punya cewek tadi, sementara dia ngajak ke puncak itu suruh pakai mobil cewek ini. Enggak, jadi dia tadi ngajak ke puncak ya, tapi dibilang nggak pakai mobil cewek ini aja karena mobilnya mau dipakai. Padahal kan ini mobil pinjaman jelas. Enggak, pasti dia mungkin tuh benar dipakai sama adeknya mobilnya nih, Ma. Tidak, ini kan bukan mobilnya dia. Kan lo tahu ini juga minjem dari. Enggak, tapi ini pasti dipinjam sama adeknya nih, dipakai nih. Enggak, Mas Prima nah gitu. Enggak. Ya selalu sih lo terlalu positif thinking sih ya. Gimana? Boleh? Asik. Makasih sayang ya.
Aku udah jauh-jauh ke sini. Mau cari dia tapi kok dia kayak gitu sama cewek. Aku mau yang ini ya. Bayarin ya. Mbak mau yang ini ya. Udah Mbak. Iya. Makasih Mbak ya. Thank you. Oke, mereka balik yuk. Tim kamera yang dalam keluar langsung masuk ke mobil. Kasih tahu Jal, yuk. Jangan sampai ketinggalan, masuk mobil belakang aja kalau. Ikutin jalan. Oke, di stop, dia berhenti di restoran ini. Oke, fix dia mau makan apa mau kemana nih? Kita lagi-lagi menyuruh kamera dan juga alat penyadap untuk masuk ke dalam, jadi kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Oke, di dalam kamera udah terhubung dengan ini kita akan dengar aja obrolannya apa aja. Hubungan kita gimana sih? Ya kita kan udah gimana sih? Udah mau nikah lah. Dia bener-bener ngasih harapan. Enggak mungkin. Enggak mungkin Mas Prima kayak gitu, enggak mungkin. Masa iya dia sama tante sih maksudnya? Ya dia kelihatan Primanya udah nggak mau sama tante-tante, cuma tante-tante ini kayaknya suka sama Prima. Cuman Prima ngasih alasannya tepat gitu ke dia. Beneran? Oke, terus kira-kira kapan? Nanti aku tuh lagi ngerintis usaha ini kan. Kok nanti sih? Aku udah nyerahin suamiku demi kamu. Dia sampai cerai sama suaminya gara-gara Prima. Kok Mas Prima? Enggak. Kok dia sejahat itu ya? Iya, pokoknya aku serius sama kamu. Nah, sekarang aku lagi merintis karir nih di Jakarta. Jadi aku harus butuh waktu, terus juga butuh modal. Pinter dia. Kayak dia berusaha untuk menguras uang ini wanita dengan janji mengawini, tapi juga nggak dikawin-kawinin. Mau berapa? Hah? Mau berapa? Ya, kira-kira 200 juta lah. Minta modal, Jess. Minta modal? Buat apa? Ya katanya dia buat usaha, biar bisa nikah sama cewek ini secepatnya. Modus, berarti modus. Oke, saya punya ide. Saya akan datangkan masukan penggoda yang tadi di salon untuk pura-pura ketemu nggak sengaja di depan tempat tersebut. Oke, sekarang gue punya ide. Gimana kalau Jessica, lo telepon, lo kan tukeran nomor telepon di toko burung ya? Lo telepon dia sekarang, telepon Prima ini. Tadi kan ngaku lo Jerry kan namanya. Bilang kapan burungnya diantar. Nah, kalau ini cowok nggak bener, kalau cowok lo nggak bener, dia pasti akan menerima telepon ini di luar. Supaya nggak ketahuan sama, nggak tahu nih cewek ini selingkuhannya apa siapa si tante-tante ini. Ya kan nanti saat dia menerima telepon dari lo dan dia keluar restoran, lo masuk pura-pura nggak sengaja ketemu. Sementara tadi kan di salon dia pakai tompel kan? Gimana reaksi dia saat nggak sengaja ketemu kamu? Cuman kita jangan bikin di dalam restoran, kamu coba telepon dulu, telepon. Bentar sayang, bentar ya. Aku angkat telepon dulu ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Halo. Ya, halo. Mas Jerry, ini saya Irin yang tadi loh yang udah pesan burung. Oh, iya. Iya, gimana? Katanya kan sore ini datang nih dari Eropa burungnya. Aku mau dong sekarang. Ini aja. Nanti kalau misalnya saya nelfon kamu lagi gimana? Loh, emang kenapa? Kalau sekarang aku belum bisa. Dia panik ya. Loh, Mas? Loh, Mas? Mas Jerry? Bentar. Nanti aku lagi aja ya. Loh, tapi Mas Jerry? Nanti apa lagi? Bentar. Jadi dia kaget karena shock. Sebenarnya dia megang telepon, sebentar dia harus tutupin. Oh iya benar, dia kan nggak pakai tompel ya. Dia arahin ke restoran sebelahnya. Mana yang penggoda kita? Oke, tolong dong kamera juga turun di restoran itu dong.
toilet bentar ya. Toilet? Ya. Mas, toiletnya kan di sini, Mas. Oh, yaudah buruan. Cepet ya. Jangan lama-lama loh. Oh, dia taruh itu cewek di situ. Oh, dia ke mobil. Dia ngapain tuh? Oh, masang tompel. Masang tompel. Dia bohong lagi tuh. Oke, dia duduk di situ. Kita lihat, kamera lihat deh dari sini. Itu kayaknya tompelnya nggak di sebelah kiri kan? Yang tadi ketemu kan kita di sini. Maksud sih? Tompelnya. Apa aku lupa ya? Ini orang pinter banget dan berani banget. Padahal di restoran sebelahnya itu ada pacarnya dia yang satu lagi. Gak lama dia bilang katanya sebentar saya ada urusan. Dia balik lagi loh. Balik lagi ke restoran yang gitu. Tante-tante ini ngambek dia, kemana aja. Alasannya nelfon klien, supplier. Bohong nih, Mas. Primanya bohong. Ya berarti selama ini lo pacaran 2 tahun juga gue yakin dia banyak banget bohong sama lo. Tapi aku jauh-jauh dari Padang, kakak. Aku mau ketemu sama dia, Iya, mau iya. nyari. Tapi dia kayak gitu. Sayang, aku bentar mau ke toilet ya. Kemana lagi? Enggak, cuma bentar doang toilet. Ya. Jangan Bentar lama-lama ya. Iya. Sini bentar ya depannya. Toiletnya di sana. Enakan di sini. Oh, dia pura-pura mau ke WC, ke toilet. Di dalam kan ada WC, berarti dia mau balik lagi ke penggoda kita. Mas, Oh, dia salah masang tompel. Penggoda kita. Dia salah kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. dia ngerasa tuh. Loh, tompelnya kok berubah lagi? Masa sih? Lu dia panik. Dia panik nih. Dia panik, lu denger deh. Tapi dia ada alasannya loh. Mas, tadi sebelah sini loh. Nah, di sini dari tadi. Kok berubah lagi sih? Udah sayang. Dia lupa masang tompel. Tadinya tompel di sebelah sini, dia pasang di sebelah sini. Pas penggoda kita nanya, dia panik, dia bingung. Tiba-tiba ada seorang wanita, dan itu adalah wanita yang tadi yang kita lihat di tukang sop buah dan juga di kafe tadi yang minjemin mobil si Prima. Loh, itu kan, loh, Kok mobil aku ada di sini? Terus kamu kemana? itu cewek yang tadi sebelumnya kan, yang dikasih kalung yang punya mobil. Apa katanya? Kok mobil aku ada di sini deh? Terus kamu kemana? Kacamata kamu kenapa kok jadi berubah kayak gini? Apaan mas, katanya kamu ngapain di sini? Aku lihat mobil aku di sini katanya. Terus di jawabannya, Siapa? Aku gak kenal. Gak usah pura-pura deh. Dia pura-pura gak kenal aku, tapi lagi apa terus kan ya? oh gitu, dia pura-pura nggak tahu. Dia pura-pura gak tahu nih. Sekarang terus kamu kemana? Loh, dia ribut-ribut, dia keluar. Oh, kita samperin. Oke, nah. Oke, bentar, sini kamu. Ini siapa dia? Siapa lagi? Bang, tolong! Ada jauh-jauh nih dari Padang, tapi aku udah tua. Udah kamu bohong. Aku Badut Tolek, kamu orang Badut Tolek. Oke, sekarang ininya. Kamu kenal dia nggak? Oke, sebentar. Maaf. Apa ini? Ternyata kamu nipu gue juga ya? Lo pasang tompel-tompelan kan? Lihat, sekarang gue udah tahu lo tuh Richard, lo tuh Roy, lo Prima, lo orang yang sama.
Ya, ini jauh-jauh dari Padang. Sekarang gue minta lo jual gue mana? Gue gak suka dengan cara lo. Udah. Terus jadi dari tadi kamu udah bohongin aku. Aku ini cerai sama suamiku gara-gara kamu, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Kamu cerai kamu. Kamu kejam. Boy. Oke, sekarang ngomong berdua, gua kasih kesempatan. Gini saya. Udah, dengerin penjelasan aku. Oke, dengerin penjelasan aku. Aku kayak gini di sini biar buktiin ke orang tua aku. Kalau aku di Jakarta udah berhasil, udah sukses. Lu mau dia Udah, maafin. Aku tuh cuma sayang sama kamu. daripada tipu daripada ngasih kota Melania dan kasih ketawa. Udah sayang sama kamu. Oke, lo tenang. Oke, tapi lo ngelakuin ini kenapa? Ya karena aku tuh di sana tuh mas, sama orang tuanya aku direndahin banget. Iya. Karena aku tuh nggak punya, jadi makanya aku buktiin. Aku mau nunjukin kalau aku tuh punya. Punya, tapi lo manfaatin cewek-cewek. Ya gimana lagi? Udah. Harus nunjukin banget ke dia kalau aku tuh punya. Jadi gua nggak mau gue ngelakuin. Tadi pagi tuh sobat gua ngejar tuh apa lah? Ngejar Richard, ala basuji Laura kasih ke bawah tadi, tapi ngejar Abi dan Istana. Aku sayang sama kamu, sayang. Tidak dia dong. Kita kan mau nikah sayang. Udah kasih dia waktu untuk pikir ya. Intinya lo udah salah. Ya, karena aku tuh cinta banget sama dia mas. Tapi cara lo salah. Gimana lagi? Aku udah pengen nunjukin banget ke keluarganya, terutama ke bapaknya kalau aku tuh udah sukses di Jakarta. Mungkin dia butuh waktu untuk berpikir ya. Biarin dia sendiri ya. Sekian dulu di Playboy Jamano Kamu Terciduk.